Halo sahabat Eljon, wah jumpa lagi bersama saya Mario Agustian Nasut dan juga Bro Ruby Herman. Apa kabar sahabat Eljon? Wah, saya Sehat-sehat harap selalu. sehat-sehat selalu tentunya supaya setiap hari Minggu bisa nonton kita berdua plus satu narasumber yang selalu memberikan inspirasi karena datang dari founder sebuah startup yang fokus memberikan solusi-solusi apapun permasalahan yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia manapun. Pasti Bro Ruby bawa masalah lagi. Gitu. Jadi gini bro, ini kan gue punya bisnis yang agent property nih. Agent property kan offline, ya kan? Nah, gue mau sekarang kan semua pada digital nih. Nah, gue mau masuk ke dalam dunia digital karena biasanya gue kan canvassing, bagi flyer, terus datang ke pameran di mall gitu kan. Sekarang nggak bisa Nggak nih. bisa. Nah, mungkin ada solusi nggak nih dari Bro Mario? Solusi, bukan Solisa. Solusinya sebenarnya Bro Ruby harus sudah saatnya nih go digital. Nah, Hmm. tapi kalau go digital pasti Bro Ruby butuh talent digital ya, Itu berarti ya. talent ya? Iya dong. Ya, 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 Dan ya. memang talent digital ini merupakan sebuah barang langka, Bro Ruby, di masa-masa sekarang karena resource-nya kurang. Tapi jangan khawatir, Hmm. karena kita kedatangan, di episode kali ini, kedatangan CEO Zil Indonesia, Ibu Roro Mega Cayaning, itu merupakan, Zil Indonesia itu merupakan sekolah buat talent digital. Jadi kalau Bro Ruby butuh programmer, butuh Hmm. IT, Hmm. butuh digital marketing, Hmm. butuh desainer Hmm. untuk bantu tadi tuh bisnisnya Bro Ruby go digital atau bisnis sahabat Eljon semua, kita datengin nih di episode kali ini. Oke, satu paket ya? Paket lengkap. Nah, Paket kan lengkap. domisilinya di Batam nih. Yang Yuk amat. berbatasan Oh, langsung. karena go digital jadi gampang ya. Iya. Oke, langsung saja kita kenalan sama Ibu Roro Mega Cayaning. Halo. Halo, halo, selamat malam semuanya. Terima kasih Halo. kepada Kak Mario dan juga Kak Ruby ya, undang-undang kita di platform yang luar biasa ini gitu. Salam kenal semuanya. Oke, dari Batam nih ceritanya nih. Iya nih Kak, dari Batam. Jauh ya? Nggak deket lah. Ini cuma beda Oke. Tinggal ke 2 meter ini nih. kan, tinggal ke bandara kan. Iya. Oke, silakan Bro Mario. Ya, Bu Roro Mega Cayaning, boleh kenalan dulu nih pada sahabat Eljon semua. Oke, boleh banget dong. Nah, halo teman-teman semuanya, aku Roro yang di sini mewakili dari tim Zil Indonesia nih mau ngenalin lebih banyak nih ataupun lebih dalam terkait Zil Indonesia dan apa aja impact-nya, apa aja layanannya dan sebagainya. So, benar banget tadi seperti yang sudah Kak Mario sampaikan, bareng bersama Kak Ruby ya gitu, bahwa kita itu memang sekolah yang memang pengen ngecetak talent-talent digital dan kita juga supply ke perusahaan-perusahaan digital. Karena kita juga tahu ya, sekarang demand-nya tuh mulai naik, tapi resource-nya itu juga terbatas gitu, dan kebanyakan malah perusahaan-perusahaan Indonesia tuh carinya itu juga akhirnya harus sampai ke luar-luar lagi nih gitu, padahal di Indonesia juga dari supply resource-nya tuh banyak, cuma memang belum termaintain dengan baik, belum terimprove dengan baik, dan mereka juga susah nih masih untuk fresh graduate itu juga masih banyak yang belum ready untuk tersupply ke dunia kerja pada kenyataannya gitu. So di sini kita hadir untuk menawarkan solusi itu untuk memberikan layanan end to end ya gitu. Jadi mulai dari pengembangan, terus nanti kita supply sampai di bagian manajemen talenta mereka gitu ceritanya. Begitu Kak Seto, Kak Ruby. Apa nih Iya. alasan Roro membuat perusahaan ini nih? Atau membuat startup ini nih? Dari kegalauan atau kegelisahan apa yang Tuh. Roro alami? Iya. Kan Hmm. ini dulunya ya, kalau dari aku pribadi itu memang merasakan bahwa banyak gap nih di antara pendidikan formal dengan apa yang industri butuhkan nih. Kadang kita tuh merasa lulus kuliah tuh udah cukup, gelar sarjana tuh cukup. Pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tuh tidak hanya membutuhkan gelar saja, tapi banyak technical skill, soft skill, bahkan banyak banget hal-hal yang masih miss dan masih ada mismatch nih di antara
fresh graduate ataupun lulusan-lulusan yang ada di Indonesia dengan apa yang industri butuhkan. Jadi mulai muncul kegelisahannya itu sih, dan merasakan bahwa pendidikan formal di Indonesia itu masih harus terimprove, banyak hal yang harus diimprove gitu. Salah satunya juga kita harus mengambil opportunity di luar sekolah formal untuk menambah skill kita sebagai talent muda gitu. Jadi mulai ada kegalauannya itu dari merasa ini ternyata ketika lulus itu masih banyak yang kurang gitu. Bahkan kadang dari institusi pendidikan formal itu juga nggak semuanya suportif untuk menyediakan layanan-layanan itu gitu. So di sini kita hadir untuk bantu untuk bantu talent-talent itu mencapai apa yang dibutuhkan industri sebelum mereka tuh lulus gitu. Jadi memang kita biasanya ambil opportunity untuk teman-teman yang mau join di Indonesia tuh ya mungkin mulai dari mereka masih sekolah atau masih kuliah gitu. So ketika mereka lulus mereka udah lebih ready untuk kita supply ke perusahaan yang sesuai dengan apa yang mereka impikan gitu sih. Jadi ada mismatch dari skill, ada gap juga di antara lulusan dengan apa yang industri needs ini gitu Kak. Oke, kalau komposisi tadi kan juga sebagai talent management juga ya. Talent management. Nah, komposisinya nih banyakan mana? Apakah programmer ataukah jadi kayak model dalam talent digital kan dibutuhkan juga kan talent untuk kayak endorsement dan lain-lain gitu. Nah, komposisinya sendiri dari Zil ini banyakan mana sih? Apa yang tadi kan pionir ada 3 tuh ya. Nah, apa yang menjadi utama gitu? Ya. Oke, kalau untuk main fokus kita itu memang dari demand yang paling banyak itu masuknya tuh dari IT atau programmer. Jadi banyak banget perusahaan yang minta dari Zil Indonesia tuh tolong dong kita butuh 1.000 programmer nih di tahun ini gitu ya. Jadi kita memang bantu akan mulai nata nih untuk kalau 1.000 dalam setahun ke depan kita per bulannya harus mencetak berapa kayak gitu. Jadi memang paling banyak sih itu, dan itu nggak cuma di industri ataupun di perusahaan Indonesia aja gitu, di perusahaan sebelah gitu di Singapura, Malaysia itu juga banyak nih Kak demand-nya. So di sini kita pengen memenuhi itu sih demand itu juga. Ternyata banyak yang membutuhkan, perusahaan apapun sekarang kayaknya udah moving into digital ya, mereka berusaha berlomba-lomba tuh kompetisi untuk bisa memajukan bisnis mereka tetap bisa survive dengan adanya digital talent ini. Jadi nggak cuma ada di programmer. Untuk peringkat kedua sih sebenarnya digital marketing ya. Digital marketing itu juga semua perusahaan tuh lagi gencar-gencarnya nih gitu. Cari orang-orang yang bisa ngasih strategi atau planning marketing untuk bisnisnya yang memang lebih up to date. Sekarang juga banyak platform ya untuk kita pakai di marketing juga. So for the main factors sih sebenarnya tetap di IT atau programmer itu demand-nya paling tinggi. So abis itu digital marketing gitu Pak. Oke. So far, ya. Pak Mario. Pak Mario udah mau banyak tanya tuh. Ya, kalau untuk komposisinya sendiri tadi kan ngomong di luar negeri sama dalam negeri. Zil Indonesia sendiri sampai saat ini melayani komposisinya masih banyakkan yang market dalam negeri atau luar negeri? So far sih paling banyak masih mendominasi tetap di dalam negeri sih, karena kita juga pengen menyalurkan mereka tuh juga untuk membantu ataupun juga berkontribusi di perusahaan-perusahaan lokal gitu. Jadi memang tetap paling banyak di negeri, walaupun ya tetap mereka kebanyakan akan ada remote working sih, kebanyakan dari sistem sekarang juga remote ya. Jadi mereka juga bisa ambil kerjaan di luar negeri juga gitu. Kita juga bisa bantu kasih opportunity, tapi tetap yang akan take opportunity-nya tuh dari mereka sendiri gitu. Jadi mau perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Untuk pemberi kerja sendiri, ada perbedaankah requirement dari perusahaan luar negeri sama dalam negeri? Ini menarik ini untuk kita pengen tahu juga. Iya. Apa lebih cerewet dalam negeri, apa luar negeri dari sisi requirement? Iya, kalau untuk requirements ya, so far paling perbedaannya itu kalau di luar negeri ya, itu pasti, itu kan untuk first language-nya kan pasti English ya. Jadi dari bahasa, kemampuan soft skill dari kemampuan bahasa, komunikasinya tuh memang lebih ketat ya kalau di luar negeri, dan dari beban kerjanya tuh sebenarnya ya kurang lebih sama, cuma memang tetap lebih gedean di luar negeri sih, karena mungkin dari beban kerja kan juga dari network communication, atau mungkin juga dari perbedaan waktu nih, kadang kalau luar negerinya itu cukup jauh ya gitu, jadi perbedaan waktu juga jadi challenge Kak. Tapi kalau dari dalam negeri itu kan mungkin nggak semua perusahaan itu juga sudah menerapkan first language-nya tuh English ya. Nah, gitu sih. Jadi kalau ngomongin soal yang paling kelihatan sih gitu untuk perbedaannya itu ada di
communication skill dari si talent itu sendiri gitu. Apalagi kalau di luar negeri, misalkan di Singapura aja, mereka pasti juga ada additional language nih yang mereka minta dari talentnya tuh bisa bahasa Mandarin gitu. Gitu. Nah, itu yang biasa kita kasih juga additional skills sebelum mereka tersupply itu juga ada sesuai requirements dari perusahaan yang mereka mintanya mereka setidaknya bisa Mandarin gitu. Nah, itu nanti kita akan siapkan mereka. Dan kebetulan di Batam juga kan untuk environment penggunaan bahasa Mandarin itu juga sudah familiar ya gitu. Di sini di kampus juga udah banyak banget gitu yang memang memberikan akses belajar bahasa Mandarin itu, dan itu diuji sih di tempat kerja, apalagi kalau mau kerjaannya itu di luar ya gitu. Pastinya kalau kerjaannya di luar negeri itu yang jadi positif side-nya itu dari salary-nya juga lumayan gede, itu lebih gede dibandingkan di Indonesia kayak gitu. Padahal masih level junior ya, itu ada gap salary lah gitu biasanya. Oke, kalau Zil sendiri bagaimana nih mendapatkan klien-klien? Strateginya apa nih untuk mendapatkan klien-klien? Karena kan begitu banyak istilah kata perusahaan gini. Bagaimana, apa yang menjadi keunggulan dari Zil ini? Kalau untuk cara kita sejauh ini ya, untuk kita cari perusahaan yang akan jadi klien-klien kita, itu kita pertama kali yang akan kita taruh ataupun kita sasar itu adalah network ya. Jadi kebetulan di Batam juga network ke arah perusahaan-perusahaan digital itu udah lumayan terbuka ya, bahkan udah sangat terbuka karena kita juga berada di zona yang cukup aktif di perusahaan digitalnya. Jadi cukup terbantu juga dari network yang kita punya di Kota Batam gitu. Jadi itu sih yang pertama, dari network kita tuh saling nyambung-nyambungin informasi. Terus kita juga ada ikutan beberapa program ataupun event nasional juga yang akhirnya mengenalkan kita pada beberapa perusahaan yang mereka tertarik untuk kolaborasi tuh. Dan di Batam juga ada beberapa lokasi atau kawasan yang memang di situ fokusnya untuk ke industri gitu, ke industri digital. So itu kita juga datang ke sana, door to door juga tuh pernah. Ada juga yang kita juga increase our brand awareness gitu untuk bisa gather beberapa network dari luar ya, kayak salah satunya juga kemarin ada ketemu Kak Mario juga nih gitu, salah satu Kak network Mario kita saat itu hadir. Ini ya ada kompetisi level yang nasional tapi di gathernya di Batam juga saat itu pertama kali ketemu sama Kak Mario, so ya masih nyambung nih sampai sekarang gitu. Jadi luar biasa banyak banget opportunity program sih. Terbantu juga ketika position kita di sini sih di Batam sendiri gitu Pak. Oke, ya udah. Nanti kalau kapan-kapan kalau ke Jakarta hubungi saya ya. Nanti saya kasih nginep di sini nih tuh. Saya pernah lihat di mana. Ya, bangun network kan. Nanti saya kasih nginep di sini. Siapa tahu nanti bisa jadi inkubasi kan, startup. Oh iya bisa juga. Kita bikin. Oke. Mungkin Zil mau bikin, mau ngadain, nanti saya support. Kita support gitu. Gimana? Dicatat nih Kak Ruby, dicatat nih. Oh, di-record bukan dicatat, Iya, di-record. Ini udah di-record nih. Sebagai kan? Proven ya nyampe Jakarta nanti. Gitu. Boleh banget. Jangan lupa hubungi. Oke. Lanjut Pak Mario, silakan. Ya, kalau untuk prosesnya sendiri si talent ini, boleh dijelasin nggak prosesnya pas mulai dari pendaftaran, ikut latihan, sampai nanti di-matchingin sama industri? Boleh dikasih highlight-nya? Oke, kalau dari kita sih di awal tuh biasanya kalau mereka mau daftar dulu, mereka tuh pasti akan memilih dulu program mana yang mereka mau ambil, karena nggak semua talent itu juga mau langsung kerja gitu. Kadang mereka masih mau belajar dulu karena merasa, apalagi kalau mereka career shifting ya, dari pendidikannya apa, pengen kerjanya apa gitu. Sekarang itu nggak bisa tuh langsung kerja. So di awal tuh kita ada penempatan dulu, ada career consultation dulu. Mereka tuh misalkan position current situation-nya seperti apa, mereka mau take program apa, terus mereka juga kita sarankan lah gitu, mau seharusnya bagaimana untuk career path-nya. Jadi di awal tuh ada penjurusannya dulu, setelah itu ya akan kita berikan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah itu kita ada tesnya juga. So habis itu kita masuk ke berikan mereka project management, karena kita fokusnya ke practical skill dan juga apa aja sih yang industri itu langsung pengenin gitu. Anaknya ini kecetaknya kayak gimana. Jadi ada project manajemennya dulu, kita kasih beberapa project yang mereka tuh udah build portfolio dulu. So after kita salurkan mereka udah bisa kasih portofolionya itu sebagai bahan untuk mereka presentkan juga ke calon company-nya gitu. Terus ya kita akan supply-kan mereka, so if they need juga untuk service kita di bagian manajemen itu kita juga open untuk misalkan mereka nanti ada kebingungan untuk scheduling jadwal atau mungkin ya untuk maintain
salary atau mungkin untuk manajemen communication bareng si perusahaan gitu. Itu juga bisa ambil solution dari kita juga gitu sebenarnya. Mantap ya. Ngomong-ngomong ini ZIL ini sejak kapan sih berdirinya nih? Kalau kita sih starting di 2018 ya. Saat itu founder-foundernya kita masih pada kuliah. Gimana, sorry? Apa nggak capek berdiri terus dari 2018? Enggak sih, ini duduknya. Ada jongkoknya juga. Robi nggak nyemes gue. Ada jongkoknya juga, nggak kedengeran tadi. Gue tadi ngomong jenengnya di masih kuliah, Kak. Jadi ZIL sendiri ini didirikan oleh siapa nih? Roro sendiri atau Roro bersama Rere, Riri, Ruru? Apa Roro Jonggrang sendirian kan kalau Roro Jonggrang? Kita timnya banyak sih Kak Robi. Jadi di sini pas di awal-awal sih pasti ya namanya di awal-awal ya gitu itu ada beberapa tim shifting lah gitu. Jadi ada berbeda-beda tapi kita memang sampai so far sih kita udah untuk main timnya itu ada 3 orang di mana kita juga ada advisernya ada 2 orang ditambah sama tim internship part time itu totally sih ada lebih dari 40 ya gitu. Banyak. Tapi kalau bilang main foundernya sih bertiga sih Kak. Gitu. Bertiga ya? Siapa aja tuh? Namanya ya atau gimana? Iya namanya dong. Maksudnya aja. Oke, namanya sih yang untuk bagian marketing itu ada Ori Dwi Putra. Ori bukan KW ya? Bukan KW. Terus kalau yang CTO-nya atau technological-nya itu ada si Bill Delvin namanya. Jadi 2 cowok tuh kacamataan semua, anak-anak Batam semua. Enggak satunya Padang sih. Jadi kita beda-beda provinsi sih. Yang satu Jambi, Padang kalau dari aku sendiri dari Jawa Timur. Berawal dari apa? Pertemanan di mana? Di sekolah gitu apa gimana? Di kampus sih kita ada di kampus yang sama tapi memang jurusannya berbeda-beda tapi di saat itu dipertemukan di one camp gitu, one startup camp. Jadi pertama kali kita ketemu tuh ada startup camp yang ada di kampus kerjasamanya sama Korea saat itu. Oke. Berarti kita reka adegan nih. Gue jadi Ori ya. Lu jadi apa Mar? Iya, Ori sama Bill ya. Ori sama Bill. Dari CTO. Dosan dong kalau CTO. CEO-nya Sodalmi. Oh iya. CTO-nya 6 dosan ya. Oke, jadi ada one event sih saat itu bareng tim sama Korea gitu, tapi kita ke 3 negara ke Malaysia, Singapura sama di Indonesia gitu. Kita keliling sih saat itu. Jadi ya bermulanya dari situ dan kita itu waktu masih awal-awal kuliah sih Kak. Jadi ya terbantu kekumpul lagi tuh saat itu di Batam ada inkubator bisnis, kita masuk ke situ. Memperdalam ZIL Indonesia tuh di inkubator bisnisnya itu. Oke, itu ya. Jadi reka adegan jadi nggak nih? Udah jadi. Udah lupa Kak kayak gimana? Iya. Oke. Akhirnya dari 2018 sampai sekarang. Nah, biasanya tuh Pak Mario suka nanya ini soal pendanaan gimana pendanaan? Awal-awal bagaimana tuh? Oke, kalau so far sih pendanaan ya kalau kita udah beberapa kali ikutan juga startup inkubator atau akselerator, kita juga ada beberapa kompetisi yang kita ikutin juga kan. Kalau startup di awal-awal pasti cari dananya kalau nggak kompetisi gitu ya. Dan juga kita ada beberapa network yang disambungkan dari inkubator bisnis kita sebelumnya itu ke calon-calon investor yang itu juga kerjasama sama startup inkubator itu. Jadi awalnya itu dari situ sih untuk masalah pendanaan dan sebagainya. Gitu. Oke. Jadi dari network competition dan cari opportunity. Bisa kalau ada kolaborasi itu kita juga saling kasih win-win solution lah gitu. Misalkan mereka ada CSR dari company misalkan untuk dibikinin one bootcamp dengan cetakannya itu sesuai harapan mereka ya. So nanti selama proses bootcamp itu yang memang ngebiayain dari satu company itu gitu. Jadi kita jadi operasionalnya lah gitu. Kita execute terus nanti dari situ ada profit sharing dan sebagainya juga gitu kan. Oke. Pinter-pinter lah gitu negotiate. Pinter-pinter negotiate ya. Oke, silakan Pak Mario. Nah, itu tadi udah dikasih tahu permodalannya dari mana. Sekarang saya kepo soal
dapat duitnya dari mana nih? Jualannya dari mana? Monetize gitu ya. Monetize-nya. Monetize. Dari mana? Oke. Ini akun YouTube kan nih monetize. Ada beberapa channel nih Kak gitu. Kalau dari kita sendiri ya ada beberapa channel ataupun resource untuk income-nya. Jadi kalau yang pertama pastinya dari transaction fees ya. Jadi B2C-nya dari program-program kita yang kita jual gitu ya, atau yang kita tawarkan sebagai layanan yang menjadi solusi mereka lah gitu. Terus selanjutnya itu juga ada yang kayak tadi ya, proses kayak CSR dari company ataupun dari government yang bisa kita dapetin juga. Atau kalau B2B itu biasanya profit sharing itu dari program-program kolaborasi yang kita adakan dengan company-company, sedangkan ya company lain yang itu dikasih win-win solution nih, kayak misalkan kita dari hard skill-nya, mereka dari soft skill-nya kayak gitu. Katanya dari situ sih so far untuk programnya ya, karena untuk program-program kita tuh juga ada yang B2C, ada yang B2B nih, jadi ada yang langsung ke customer, ada yang kita caranya kelas sesama apa namanya company gitu. Oke. Jadi B2B and B2C. Nah, to get talentnya gimana cari resource talent nih? Oke lah, tadi B2B udah oke, B2C oke. How to cari talentnya nih? Menjaring, yes. Iya. Oke, kalau untuk search talent sih so far kita bisa kalau ada open program itu pasti kita open ini ya di beberapa segmen yang segmented gitu, karena kita juga udah punya beberapa database, itu bisa kita blasting ulang untuk kalau misalkan ada program-program terbaru gitu. Tapi kalau misalkan kita search new user atau new customer ya, itu paling sering tuh kita akan ada gathernya untuk masuk ke awareness-nya tuh biasanya dari program-program free dulu. Jadi kayak free program dulu kita kasih, nanti misalnya tuh gathernya cukup banyak kan, dari situ kita akan ada convert ke selling atau upgrading produk yang memang itu paid gitu, yang berbayar gitu. Atau kadang juga dari kita tuh udah ada kerjasama sama satu company di mana Sahabat Eljon, wah seru banget deh. Tapi nggak apa-apa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Startup Gallery karena seru banget nih, kita bakal banyak tanya-tanya sama Roro. Sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Startup Gallery. Sahabat Eljon, wah bagi yang ketinggalan, kita lagi bersama dengan Ibu Roro dari Zeal Indonesia yang memberikan solusi untuk usaha sahabat Eljon yang menggo digital, karena dia bakal menghubungkan dengan talent-talent digital terbaik di Indonesia. Nah, kita lanjut lagi, Bro Ruby. Yes, lanjut lagi nih. Nah, kalau Zeal sendiri melihat pangsa pasarnya tadi kan nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri. Sekarang ini tren apa sih yang lagi happening khususnya di digital nih? Tren seperti apa yang Zeal lihat dan potensi-potensi seperti apa? Dan juga mungkin buat penonton juga, penonton sahabat Eljon, apa nih yang lagi laku gitu kan? Siapa tahu nih mungkin juga ada anak kuliahan yang skill apa yang diperlukan? Skill apa yang dibutuhkan, ya kan? Soalnya dulu banyak kan orang pengen jadi YouTuber kan? Oke. Silakan. Menarik ya kalau ngomongin soal peluang atau opportunity yang kita lihat, apalagi ngomongin di edukasi teknologi gitu ya, atau di edutech ini. Sekarang tuh cukup banyak banget kebantu sih dengan aturan-aturan ataupun apa ya keputusan-keputusan yang ada di Kementerian Pendidikan ya, ataupun juga memang banyak banget program-program yang mereka itu juga sudah terbitkan untuk mendukung adanya edutech ini gitu. Jadi untuk kesempatan atau peluang untuk sekarang edutech itu mulai meningkat nih gitu. Bahkan sekarang tuh kayak banyak banget resource untuk belajar yang bikin talent tuh bingung mau belajar yang mana kayak gitu. Tapi di sini tuh yang memang kurang dari beberapa layanan-layanan itu tuh adalah personalize-nya atau approach-nya, itu caranya berbeda-beda. Jadi semakin kita bisa menjawab yang mereka butuhkan ataupun customer need yang mereka butuhkan, itu akan semakin baik gitu. Kalau ngomongin peluang, itu tadi sih makin banyak yang mulai aware gitu. Kalau mereka tuh masih kurang dari skill-nya, dan banyak yang mulai mau cari-cari ini gitu untuk apa sih yang mereka akan yang akan mereka lakukan gitu untuk mempersiapkan sebelum mereka masuk kerja gitu. Dan dari company juga udah mulai aware juga nih kalau mereka tuh membutuhkan talent-talent digital yang nggak cuma fokusnya itu ke technical skill doang, tapi dari soft skill juga, dan bagaimana mereka tuh bisa berkembang bareng si perusahaan itu kayak gitu. Jadi peluangnya tuh sekarang semakin terbuka
karena juga biasanya dulu kan ya yang paling sulit untuk kita tembus itu adalah dari birokrasi pemerintah tuh, yang mungkin dari aturan-aturannya tuh belum bisa semuanya tuh merata untuk bisa go digital. Tapi sekarang itu udah mulai banyak terbantu sih untuk aturan-aturan baru, dan dari institusi pendidikan itu udah mulai banyak yang bisa diajak kolaborasi juga nih Kak gitu, untuk kita bikin program-program yang bisa mempersiapkan talent-talent itu sebelum mereka bisa masuk ke industri. Begitu juga dengan industri pekerjaan, sekarang mereka udah sangat terbuka untuk open opportunity, walaupun dari talent-talentnya itu juga belum berpengalaman lama ya gitu. Mereka ada open opportunity bisa untuk internship, untuk part-time, dan sebagainya. Jadi udah mulai terbuka untuk peluang-peluang kerja yang nggak fokusnya ke bagian mastery atau level yang udah tinggi-tinggi banget. Gitu. Jadi peluangnya udah bagus banget sih so far. Sampai dengan saat ini, Zale sendiri sudah punya berapa talent yang berhasil ibaratnya dibudidayakan. Budidayakan, emang ikan lele Pak, budidayakan. Kan disambungin industri. Oke. Dan berapa jumlah klien B2B yang dilayani sampai dengan saat ini. Oke. So far sih kalau bisa dihitung ini ya, secara generalnya itu ada lebih dari 5.000 ya Kak. Tapi itu nggak semuanya udah tersupply. 5.000 loh bro. Atau tersupply, karena masih ada beberapa dari mereka yang masih masih under development lah, mereka masih under development. Nah, terus kalau untuk kliennya sendiri sih kita udah lebih dari 50 company ya, bahkan ya ada beberapa company partner juga yang kita udah approach gitu Kak so far. Jadi kebanyakan dari mereka itu memang cari-cari nih gitu. Misalkan kalau aku nanya gitu, Ro tolong dong cariin programmer yang dia tuh bisa ini gitu. Itu juga ada yang modelnya kayak gitu, tapi itu mungkin untuk para startup bisnis yang masih kecil-kecil juga ya kayak gitu. Jadi nggak semuanya company udah gede gitu sih. Tapi ya untuk startup bisnis yang merintis itu juga mereka biasanya juga ada request kayak gitu. Bahkan kalau misalkan ada yang mereka baru dapat pendanaan nih gitu, butuh tim, udah cariin dong tim yang mungkin dari biayanya tuh gak tinggi-tinggi banget deh, tapi speknya kayak gini kayak gitu. Jadi ada yang personalized gitu juga ya? Dan customized lah gitu. Ya. Custom deh gitu, custom request untuk anak-anaknya. Jadi kita kayak ya bukan jualin ya, kita supply-in anak-anak yang memang sesuai dengan kebutuhan betul, itu kan? Gitu. Bro Ruby, dibudidayakan dibilang. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong pandemi nih, 2018 berdiri, 2019 mungkin lagi lari cepat, 2020 toto pandemi nih. Jadi, apa yang terjadi di Zale Indonesia selama pandemi ini? Boleh di-sharing? Oke, so di 2018-19 kemarin tuh memang kita banyak banget program offline, dan itu program offline-nya tuh yang memang dari interest-nya tuh lebih banyak gitu. Karena kan kalau offline kita bisa approach-nya lebih dekat, lebih cepat, terus kayak growing-nya juga lebih intens gitu kan. Nah, di 2020 kita dihadapkan dengan semua udah mulai PPKM lah, mulai dulu namanya bukan PPKM ya, dulu namanya semi lockdown atau gimana, kurang inget ya. Jadi dulu tuh memang cukup membuat hambatan itu, kita nggak bisa bikin program offline lagi. Jadi kita PSBB ya PSBB ya betul. Gue lagi mikir. Istilahnya tuh banyak banget Kak. Jadi saya nggak boleh dikasih pertanyaan, saya usah mikir. Ya, sebenarnya yang paling berdampak itu dari running programnya tuh udah nggak bisa offline lagi sih. Saat ini kita udah moving to online, dan itu memang kemarin mulai adaptasi itu di 2020, di 2021 ini kita udah mulai tertata lagi, dan kita juga open opportunity untuk internship, dan itu sudah bisa kita kerjakan secara virtual juga. Jadi sangat-sangat terbantu dengan adanya tim-tim baru ini, dan juga timnya malah justru growing-nya faster ya, karena memang kalau pandemi kan all virtual things ya gitu. Jadi kita open opportunity virtual, ternyata banyak banget yang mau gitu, dan itu yang bantu kita so far untuk bisa tetap growing sih Kak. Bisnisnya growth ya, selama pandemi bisnis growth ya, permintaan malah tambah banyak. Ya, di 2021 sih, di 2020 itu kita masih adaptasi gitu, jadi kayak masih cukup stuck sih gitu. Di 2021 kita udah mulai terbiasa dan adaptasi kan gitu, udah adaptable, sudah adaptif gitu. Udah 2021 udah mulai growing lagi gitu Kak. Oke. Jadi 2020 sih stuck sih. Oke, Bro Ruby. Oke. Nah, kalau planning ke depan ini apa nih yang akan Zale lakukan, atau kolaborasi atau apa
yang terdekat ini apa nih? What next? What next dari deal? In the short time sih kita akan open produk baru. Bentar lagi ya kita ada launching produk baru yang akan bisa apa ya dimiliki oleh para talent muda ini, yang mereka memang dari segi keinginan belajarnya tuh nggak dalam jangka waktu panjang ya, intinya yang practical things-nya itu juga bisa bantu mereka untuk build portfolio secara singkat dan mereka bisa setidaknya kerja dalam waktu singkat dulu. Jadi kita yang pertama sih akan ada launching produk, lalu yang kedua kita juga akan tambah partner lagi untuk kolaborasi program ya, tapi untuk programnya ini lebih ke nanti ke government sama ada kerjasama sama kementerian dan sebagainya juga gitu. Itu sih yang kita lagi persiapkan dalam waktu dekat, dan kita dari founder-foundernya juga lagi aktif di beberapa program lainnya yang itu sebenarnya jadi company partnernya dari Indonesia, misalkan ada Seribu Digital, ada sekarang itu juga ada Kampus Merdeka gitu-gitu ya. Kita ambil opportunity untuk growing-nya barengan dengan perkembangan yang ada di edukasi di Indonesia sih gitu Kak. Oke. Nah, kebetulan dari Batam kita pengen tahu juga dong, ekosistem bisnis digital di Batam sendiri bagaimana perkembangan? Oke, so far sih kalau di Batam itu udah baik sih ya. Kita dari sini dari perusahaannya tuh udah mulai aware bahwa memang demand-nya cukup banyak dari sini ya. Terlebih untuk untuk kebutuhan tenaga digitalnya, karena hubungannya di sini kalau di Batam sendiri ada cross industri nih, jadi nggak cuma di Indonesia doang, tapi ada di negara-negara tetangga ini juga cukup mudah aksesnya untuk kita bisa approach ke sana. Jadi lebih suportif sih gitu kalau ngomongin soal lingkungan ekosistem digitalnya. Tapi dari resource-nya yang terbatas, dari resource anak rakyat itu kebanyakan masih kita ambilin dari luar Batam nih, yang mereka tertarik untuk bisa kerja di Batam, justru kayak gitu. Jadi ambilnya dari luar Batam, kayak dari Jawa masih banyak tuh gitu. Karena untuk Indonesia bagian barat ini kayaknya untuk edukasi teknologi ini juga perlu perlahan dia untuk awareness-nya. Beda kalau dengan yang di Jawa misalkan. Di Jawa itu udah mulai supportive untuk dari learning resources-nya gitu. Kalau di sini dari industrinya mereka siap, tapi dari resources-nya yang masih lack sih. Jadi masih kekurangan gitu. Bisa kita ambilnya dari out of Batam dulu gitu. Kebanyakan. Oke. Nah, boleh share sedikit dong tips untuk memulai usaha bagi sahabat Eljon semua. 7 atau 10? Aja. Oh 5. 5 aja. 5 tips. Oh 5, oke. 55 nanti boleh maksudnya. Sambil dihitungin ya Kak ya, udah berapa? Takutnya kebanyakan. Oh 10 kalau begitu, kalau kebanyakan. Enggak sih, jadi yang pertama itu ya no talk or action lah gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya kalau kita mau build a business atau mungkin build a startup bisnis yang hubungannya itu pengen berimpact, itu yang pertama ya pastinya dari actionnya sih. Kita boleh planning, tapi dari actionnya kalau nol ya pasti akan zero juga impactnya gitu. Yang kedua, kalau mau bikin bisnis itu kalau bisa memang ada problem yang memang mau di solve. So memang akan ada jaminan bisnis itu bisa terus berkembang apabila memang ada demand-nya. Salah satunya juga dari problem tadi gitu. Kita ngejawab nggak, kita nge-solve nggak problem dari mereka gitu. Yang ketiga pastinya kita juga harus butuh riset. Karena kalau kita cuma all action tapi no riset juga, itu kita akan clueless nih mau jalanin mana dulu, mana yang di-execute dulu. So setidaknya kita ada riset dan planning dulu, walaupun ya itu nggak 100% langsung sempurna ya, tapi kan namanya bisnis akan ada perkembangan yang harus kita terus telusuri ya gitu, atau ya ada namanya iterasi bisnis lah gitu. Yang keempat, kalau mau jadi pebisnis itu jangan pelit-pelit ilmu dan jangan pelit-pelit ide juga, kita harus banyak-banyak untuk cari kolaborasi dan opportunity gitu. Jadi kalau bisa dibilang sekarang zamannya kolaborasi bukan kompetisi. Jadi all bisnis itu sekarang kalau bisa saling win-win solution lah gitu. Walaupun sama-sama edutech bisnis, pasti ada hal yang bisa kita kolaborasikan untuk kita jadi komplement lah kayak gitu. Dan yang terakhir ini jangan tertutup dengan apa yang mau kita kerjakan top plan tadi ya. Yang kelima ini biasanya jangan batasin dari segi network ya. Jadi koneksi sekarang juga udah makin terbuka. Jadi teman-teman bisa cari akses koneksi sebanyak-banyaknya. Even itu virtual ya. Virtual itu sekarang udah banyak banget opportunity yang bisa kita coba untuk kita coba trial error untuk
ya apakah ini akan jalan atau tidak. Kayak kemarin juga akhirnya kita ada kenal sama Kak Mario, di sini hari ini kita ketemu sama Kak Robi juga gitu kan, sama Kak Robi. Nah ini adalah hal-hal yang menarik kalau sekarang secara virtual kita nggak perlu ke Jakarta untuk ketemu ya. Jadi manfaatkan untuk setiap opportunity yang ada di sini untuk kita bisa bangun relasi baru seluas-luasnya, tapi kita juga harus pilih sebaik-baiknya. Gitu. Tuh, itu. Jadi Zil nanti bisa buka kelas. No talk, mana cara jadi action, all out gitu ya. Amin. Tadi gue singkat bro, APRCO. A, action. Oke. Jadi kan B, cari problem. Iya. Problem. R, research. C, collab, ya kan, harus collab. O, open mindset, open mindset. Ya, good lah. Luar biasa Kak Mario. Bisa bikin buku. Artikel. Oke. Ya, kebetulan aku juga ada buku sih Kak, jadi boleh nanti cek ya. Waduh, mantap. Boleh dong. Iya. Kita review gitu kan. Iya. Wah, oke, boleh banget tuh ada bedah buku gitu ya nanti. Ada agenda sendiri. Nah, kalau yang mau hubungin Zil bisa kemana nih? Atau mau hubungin Bu Roro bisa kemana? Oke, buat di sini ya untuk audiensnya dari teman-teman hari ini, kalau mau cek kita ada Instagramnya, channelnya dari Zil Indonesia. Kita juga lagi open opportunity untuk internship baru, sama ada part time sama full time position ya, teman-teman bisa cek. Dan juga kita ada website juga di www.zilindonesia.com. Kita juga ada LinkedIn sebagai profil bisnis kita juga, dan ada juga beberapa kontak di email ataupun di WhatsApp untuk bisa approach ke admin dari Zil Indonesia. Nanti apa aja yang jadi kebutuhan teman-teman, kita bisa bantu cari apa yang bisa kita kolaborasikan bareng deh gitu. Sekarang tadi ya zamannya kolaborasi, so ya jadikan ini kesempatan untuk kita bisa bareng-bareng growing, kayak kita growing together. Wow, mantap nih. Yes, tadi kita udah ngobrol seru banget nih. Thank you so much dari Zil Indonesia, Bu Roro. Mungkin Pak Mario mau ada pertanyaan pamungkas? Apa nih? Jadi takut. Udah pakai budidaya, gue pakai pamungkas. Budidaya, karena memang jadi kelangkaan bro. Ini talent digital nih karena semakin banyak yang demand, minta. Itu kan di Indonesia kan baru melek tuh kan. Wah, harus go digital nih. Dulu kan baru wacana-wacana gitu kan sebelum pandemi kan, karena nggak dilimitasi dari sisi dari sisi dia punya aktivitas gitu kan, harus dari rumah. Nah ini dipaksa 2020 dipaksa, jadi permintaannya roket, jadi limitasi, dan juga sebenarnya membuka peluang bagi talent di Indonesia yang mau naik kelas juga. Jadi talent digital juga bisa hubungin Zil Indonesia. Yap. Light up your skill with Zil. Itu bisa tagline kita. Itu. Apa tadi? Ulang. Aku ulang nih. Bu, dengerin nih. Oh, diulang ya. Ini seriusan diulang. Iya. Coba apa tadi? Light up your skill with Zil. So, light up. Ya, light up your skills with Zil. Skill kiri, skill kanan. Itu kikil. Oke. Kikil mau makan padang, Pak. Oke. Itu sih. Oke, sukses buat Bu Roro, buat Zil Indonesia, semakin menginspirasi, ya kan, dan juga light up, ya menerangi, light terang, light lampu apa terang? Kok jadi bahasa Inggris? Bro Ruby mesti ikut kelas Zil nih berarti. Light lampu menerangi kan. Oke. Light up kan lampu atas. Nah, lampu atas. Terang di atas atau menerangi dari atas. Oke. Nanti kayaknya Kak Ruby sama Kak Mario boleh ikutan kelas kita deh untuk bedah light up itu apa artinya. Oke. Iya. Light up your skill with Zil gitu. Iya. Skill. Iya. Masih dibedah gitu ya. Oke, terima kasih sahabat Eljon yang telah menyaksikan program ini. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi. Dan ternyata di masa pandemi gini banyak juga peluang-peluang yang kita bisa raih, kita bisa
capai, dan selalu ada kesempatan ya, dan juga ada peluang ketika menemukan problem dan juga memberikan solusinya. Sampai jumpa di next episode di Startup Gallery bersama saya Rudy Herman yang akan menerangi cahaya. Dan Bro Mario, gimana Bro? Yang Bro Mario yang selalu bakal membudidayakan startup di Indonesia melalui Startup Gallery. Oke, sampai jumpa. Jika teman-teman mungkin ada informasi atau rekomendasi startup yang mungkin kita bisa bedah, kupas, tuntas, dan juga explore dan juga promosikan, silakan langsung aja hubungi Eljon TV dan kita akan hubungi apakah startup Anda layak tampil di Startup Gallery. Karena hanya Startup Gallery yang mengupas tuntas setajam apa, Pak? Oke, bye-bye semua. Thank you. Oke, thank you.